Halo, kali ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan WPS Office, aplikasi WPS Office untuk membuat tabel dan untuk menjumlahkan data menggunakan rumus sum. Oke, yang pertama kalian bisa download dulu aplikasi WPS Office ini. Yang ini di Google Play Store. Oke, kalau sudah sekarang kita buka dulu aplikasinya, lalu klik tanda plus warna merah ini, lalu klik yang spreadsheet. Oke, lalu klik yang blank atau tanda plus warna hijau untuk membuat file baru. Oke, ini dia tampilan WPS Office yang untuk spreadsheet. Oke, sekarang kita buat judulnya. Judul tabel kali ini adalah daftar penjualan buah per kilogram bulan Mei sampai Agustus 2021. Pertama kita klik dulu di sel A1, lalu diklik 2 kali, lalu diklik di sini, tuliskan dengan huruf besar daftar penjualan buah dalam kurung per kilo tutup kurung bulan Mei sampai Agustus, lalu klik tab. Ini terlihatnya sampai di kolom E ya, tapi sebenarnya kita hanya ketik di kolom A. Oke, jadi nanti kalian tinggal klik kolom A untuk membesarkan fontnya atau mengganti fontnya atau mengganti juga font style ya. Kita akan ganti font size-nya. Sekarang klik saja di tempat kalian atau di kolom di mana kalian ketikkan tadi teksnya. Kalau sudah, kita klik icon yang ini, kotak-kotak kecil yang ini, lalu klik home, pilih size. Miss akan pakai size yang ke-16. Oke, lalu kita back, lalu kalian bisa ganti font stylenya di tulisan Arial ini. Oke, Miss akan pakai coming soon, kalian bisa pakai yang lain. Kita back, lalu Miss akan bold tulisannya, Miss akan tebalkan menggunakan ini bold. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke sel A3. Sel A3 itu yang ini. Nah, di sini nanti kita tulis nomor. Diklik 2 kali, lalu diklik di sini tulis nomor. Lalu tab di sel B3 tulis nama buah, tab. Lalu di sel C3 sekarang tulis bulan, lalu klik tab. Sekarang kita ke sel C4. C4 itu di sini. Oke, karena dia berada di kolom C dan berada di baris ke-4. Di sel C4 ini tulis bulan Mei, karena ini dari bulan Mei sampai Agustus ya. Oke. Oh, ini lupa dikasih tahun ya. Oke, sekarang kita ke sel D4 yang ini. Tulis bulan selanjutnya bulan Juni, lalu tab. Di sel E4 tulis bulan Juli. Di sel F4 yang ini ditulis bulan Agustus. Kalau sudah, sekarang kita akan menyatukan beberapa sel. Nanti Miss akan menyatukan sel C3, D3, E3, dan F3 menjadi satu. Gimana cara menggabungkannya? Kita klik dulu di sel C3, lalu kalian lihat ada titik warna hijau. Kalian tarik saja sampai sel yang ingin kalian gabungkan. Kita menggabungkannya sampai sel F3 sampai sini. Kalau sudah,
kita bisa klik back ya, klik back pada handphone, lalu nanti di bawah ada tulisan merge. Oke, kalian klik saja, nanti dia akan menyatu selnya. Oke, sekarang sudah jadi satu. Sekarang untuk selanjutnya Miss akan menggabungkan sel B3 yang ini dengan sel B4 di bawahnya. Caranya sama, tinggal ditarik saja titik warna hijaunya itu, lalu kita klik merge di bawah. Oke, sekarang dia sudah menjadi satu sekarang. Lalu yang untuk nomor, gabungkan sel A3 dan sel A4. Kita tarik saja, klik merge. Sekarang sudah. Sekarang buat tulisannya berada di tengah. Ini tulisannya masih belum berada di tengah ya semuanya. Caranya, kalian klik saja dari sel ini, sel A3 dan A4 ini, lalu kalian tarik saja titiknya sampai Agustus, lalu pilih icon kotak-kotak ini di ujung, lalu ke bawah cari align text dan pilih yang center. Oke, lalu di bold atau ditebalkan tulisannya. Kalau sudah, sekarang kita ke sel A5. Ini dia sel A5. Sekarang klik 2 kali, tulis nomor 1, klik tab. Sekarang di sel B5 tulis nama buahnya pisang yang pertama, lalu klik tab. Di sel C5 tuliskan jumlahnya itu 20. Di sel D5 tulis 25. Lalu di sel E5 tulis 30. Lalu di sel F5 ditulis 20. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke sel A6. Ini dia sel A6. Tulis nomornya 2. Lalu kita ke sel B6. Di sel B6 tulis mangga. Lalu di sel C6 ditulis, di sel C6 itu 40. Lalu di sel D6 ditulis 30. Lalu di sel E6 ditulis 25. Lalu di sel F6 ditulis 40. Sekarang kita ke sel A7. Ini sel A7. Di sel A7 tulis nomor ketiga. Lalu tab. Di sel B7 sekarang tulis 15. Lalu di sel C7 tulis 20. Di sel D7 ditulis 30. Di sel F7 dituliskan, oh, misalnya di sini belum, kita malah angka ya. Di sini nama buahnya adalah jambu. Lalu untuk sel C7-nya itu diganti jadi 15. Lalu di sel D7-nya itu 20. Di sel E7 itu 30. Di sel F7 itu 35. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat tulisannya ini. Ini tulisannya masih belum berada di tengah ya. Teksnya belum berada di tengah.
kita buat tulisannya berada di tengah dengan cara ditarik dots-nya. Jadi kita di sel kita klik sel A5, lalu kita tarik titiknya warna hijau ini sampai sel F7, yaitu yang nomor 35 ini, angka 35. Lalu kalau sudah, sekarang kita klik yang kotak-kotak kecil ini. Lalu cari ke bawah, di home cari ke bawah, pilih align text, lalu pilih center. Sekarang sudah jadi di tengah tulisannya. Lalu sekarang kita buat bordernya untuk tabel. Caranya diklik dulu di tabel nomor, lalu ditarik. Ditarik titik hijaunya sampai semua datanya ke blok seperti ini. Lalu nanti kita klik icon kotak-kotak kecil di home, lalu cari ke bawah, pilih menu border, lalu pilih yang ini dia, all border. Oke, terlihat perbedaannya ya. Sekarang sudah di border tabelnya, diberikan garis. Oke, sekarang di sel B8, ini sel B8, klik 2 kali, tuliskan jumlah titik 2, lalu tab. Nah, nanti di sel C8 ini untuk jumlah bulan Mei. Oke, jumlah penjualan buah bulan Mei. Ya, nanti kita akan jumlahkan dari sel C5 yang ini, datanya 20 ya. Nanti kita jumlahkan sampai sel C7. Jadi nanti sel C5, C6 sama sel C7 kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Oke, kita klik dulu di sini di sel C8, lalu langkah yang pertama ketikkan sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, nanti rumusnya tidak bisa beroperasi atau berjalan. Jadi di setiap kalian pakai rumus, jangan lupa taruh sama dengan. Oke, sekarang kita tulis rumusnya sum. Kalian bisa pakai caps lock atau pakai huruf kecil semua, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah, kita ketik kurung buka. Oke, lalu kita akan pertama di sini bisa dilihat ya, ada panduan untuk menuliskan rumusnya. Yang pertama itu number one. Number one itu maksudnya untuk sel pertama atau data pertama yang akan kita jumlahkan. Nah, data pertama yang akan kita jumlahkan itu 20. Sekarang dilihat 20 itu berada di sel apa? 20 itu berada di sel C5. Oke, berarti nanti kita klik 20-nya, nanti dia akan berganti jadi sel C5 karena 20 itu berada di sel C5. Oke, lalu selanjutnya di sini di panduannya itu ada koma. Oke, kita tidak perlu, kalau di Excel, Microsoft Excel, kita perlu klik titik koma. Oke, tapi kalau di sini kita tinggal klik saja data selanjutnya, sel selanjutnya yang ingin dijumlahkan. Oke, lalu kalian klik lagi sel selanjutnya. Nah, jadi dia nanti sudah otomatis ada komanya seperti ini kalau di WPS Office. Lalu tinggal tutup kurung saja, lalu klik tab. Oke, nanti dia sudah otomatis terjumlah. Ini jumlahnya 75. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama itu kita tadi klik datanya satu-satu ya, selnya satu-satu. Lalu ada cara yang kedua,
Miss hapus dulu ya. Miss hapus dulu. Oke, sudah terhapus. Cara yang kedua masih sama. Kita pakai sama dengan, lalu tuliskan sum, kurung buka. Cara yang kedua itu kita pakai range. Range itu apa? Range itu seperti titik 2. Kalau di sini kita nanti munculnya titik 2. Kalau di Microsoft Excel juga kita pakai titik 2 juga untuk cara yang kedua. Oke. Yang pertama kita masukkan selnya dulu, sel pertama yang ingin kalian jumlahkan. Ini ya tadi selnya 20 berada di sel C5. Diklik saja. Oke. Sudah. Lalu kita tinggal tarik saja ini dots-nya yang warna biru. Tarik saja sampai bawah, sampai sel terakhir yang ingin kalian jumlahkan. Ya. Oke, nanti dia akan muncul titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 itu maksudnya adalah range. Range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, kita kemarin belajar range ya. Nah, range di sini berarti dari sel C5 sampai sel C7. Itu cara yang kedua. Oh, sebentar. Kita coba lagi, diklik di sel yang pertama ingin dijumlahkan, lalu ditarik ke bawah, lalu tutup kurung. Oke. Lalu klik tab. Nah, sudah jadi. Oke, jadi kita punya dua cara. Cara yang pertama tadi, kita klik satu-satu seperti ini ya. Nanti munculnya dia pakai koma. Oke, pakai koma. Kita klik satu-satu seperti ini. Nanti dia munculnya pakai koma ya. Lalu tutup kurung. Sedangkan cara yang kedua tadi kita pakainya titik 2. Kita langsung pakai range. Range-nya itu dari sel yang awal sampai sel yang langsung akhir ingin dijumlahkan. Oke, seperti itu. Nanti dilengkapi ya. Di sini bulan Juni jumlahnya berapa? Oke, misalkan coba bulan Juni misalnya sama dengan sum dalam tutup buka, diklik lalu di drag semua, tutup kurung, tab. Kebetulan ini jumlahnya sama. Nah, nanti bulan Juli juga diisi ya, seperti ini. Diklik sel yang awal, lalu di drag sampai sel yang akhir, lalu tutup kurung, tab. Untuk bulan Agustus jumlahnya juga ditulis. Oke. Diklik lalu di drag sampai yang akhir, lalu tutup kurung, tab. Oke, kira-kira seperti ini. Ini nanti jangan lupa juga nanti diwarnai ya. Diwarnai, kita klik saja kolomnya, lalu kita blok seperti ini. Kita ke icon yang titik yang kotak-kotak kecil ini, lalu ke home, pilihnya yang di fill color bukan text color ya, lalu tinggal dipilih warnanya. Oke, seperti itu. Kalau sudah diwarnai dan diberi rumus, lalu disimpan. Sebelumnya Miss beritahu bahwa data tabelnya itu sampai nomor 6.
Oke, jadi data tabelnya itu sampai nomor 6. Data tabelnya nanti ada buah mangga, ada buah apel, buah jeruk, dan buah duku. Masih ada 3 data lagi sampai 6, nomor 6. Nah, kalian lengkapi nanti data-datanya seperti yang ada di Google Classroom. Kalau sudah dilengkapi, nanti di bawah tabelnya baru dituliskan jumlahnya. Jumlah yang ini. Oke? Lalu kalau sudah, kalian simpan. Kalian simpan dengan cara diklik yang ini. Lalu diganti jadi nama kalian. Lalu diklik save. Oke, nanti kalian kumpulkan dalam format Excel atau format spreadsheet. Kalau kalian mau kumpulkan dalam screenshot untuk yang HP ya, kalian mau kumpulkan dalam format screenshot, kalian klik dulu di jumlahnya, di sel jumlahnya, lalu diklik 2 kali. Oke, diklik 2 kali supaya nanti dia muncul seperti ini nih rumusnya. Oke, jadi nanti kalian jangan kumpulkan screenshot seperti ini ya, karena nanti Miss tidak bisa menilai rumusnya. Jadi nanti kalian klik dulu di bagian jumlah salah satu saja. Oke, kalian mau klik yang bulan Juni, Juli, salah satu saja di bagian jumlah. Oke, lalu klik 2 kali, nanti dia akan muncul rumusnya seperti ini. Lalu kalian screenshot. Oke, seperti ini. Lalu baru dikumpul. Oke? Kalau begitu, sekian penjelasan dari Miss. Terima kasih.